Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ada dalam kesehatan. Ya, hari ini bertemu lagi bersama saya Wiwi Duri selama 2 jam dalam pembelajaran seni budaya. Perlu diketahui bahwa indikator dalam pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi mengenai konsep, teknik, dan prosedur pementasan seni teater tradisional. Adapun tujuannya, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik atau kalian semua diharapkan dapat mengidentifikasi tentang proses, konsep, pementasan seni teater tradisional. Konsep, apa itu konsep? Konsep di sini adalah rancangan, ide, atau pengertian yang diabstrasikan dari peristiwa konkret. Sementara konsep dasar seni teater terdiri dari aspek, yaitu aspek apresiasi dan kreasi. Kemudian, salah satu ciri teater tradisional pada umumnya adalah tidak menggunakan naskah cerita yang lengkap. Cerita yang akan dimainkan hanya dituturkan dan diceritakan oleh pemimpin rombongan atau oleh pimpinan rombongan secara garis besarnya saja. Jadi di sini yang namanya teater tradisional itu tanpa konsep, malah langsung dimainkan dengan cara berimprovisasi. Konsep pertunjukan. Nah, dalam hal ini sesuai dengan indikator yang akan dicapai oleh kalian harus mengetahui yang namanya konsep pertunjukan. Salah satu konsep pertunjukan di sini adalah yang pertama, memahami naskah. Tentu setelah atau sebelum melaksanakan pementasan sebuah pertunjukan, semua harus memahami naskah. Naskah di sini adalah naskah yang akan dipentaskan. Kemudian yang kedua, buatlah sebuah premis mengenai kesan pementasan. Yang ketiga, buatlah reng-rengan untuk masing-masing elemen pertunjukan. Dan yang keempat, diskusikan dengan tim. Lalu apa pengertian teater? Perlu diketahui bahwa pengertian dari teater tradisional atau teater daerah yaitu suatu bentuk pertunjukan yang para pemainnya berasal dari daerah setempat dengan membawakan cerita yang bersumber dari kisah-kisah yang sejak dulu telah berakar dan dirasakan sebagai milik pribadi oleh setiap masyarakat yang hidup di lingkungan. Setelah mengetahui pengertian dari teater tradisional, lalu apa yang termasuk pada jenis teater tradisional? Ada beberapa yang saya cantumkan atau saya gambarkan tentang contoh jenis teater tradisional. Yang pertama ada wayang, yang kedua ada wayang wong atau wayang orang, ada maknyong, ada randai, mamanda, lenong, longser, ubruk, ketoprak, ludruk, gabuh, dan arja. Nah, jenis-jenis teater ini ada termasuk jenis teater tradisional yang mungkin pada saat ini sudah hampir punah karena orang Indonesia tidak melestarikan lagi atau bahkan sudah lupa akan akan teater tradisional. Lalu ciri utama dari teater tradisional adalah yang pertama, tentunya menggunakan bahasa daerah masing-masing. Yang kedua, dilakukan secara improvisasi. Tadi dijelaskan di awal bahwa yang namanya teater tradisional itu tanpa naskah, tanpa persiapan, karena para pemainnya langsung memainkan dengan cara improvisasi. Kemudian yang ketiga ada unsur nyanyian dan tarian. Itu tentunya harus ada dalam teater tradisional. Kemudian diiringi tetabuhan atau musik daerah, dagelan banyolan selalu mewarnai, dan yang selanjutnya adanya keakraban antara pemain dengan penonton. Jadi di sini tidak ada jarak antara pemain dengan penontonnya. Kemudian suasananya santai dan tempat pertunjukan terbuka dalam bentuk arena. Jadi tidak tertutup atau tidak di dalam ruangan, bisa saja di luar ruangan. Nah, beberapa contoh seni tradisional yang saya gambarkan atau yang saya cantumkan di sini ada wayang orang, ada wayang kulit, kemudian ada gambar seni tradisional maknyong dan gambuh, ada juga lenong, dan sedikit ada video tentang kesenian tradisional ubruk dan lenong yang saya tampilkan. Apa tujuanan? Arep kita menggo penampilan kerajinan. Mas gua apa? Arep nggo sarung.
Di sarung pun teluang ke plastik. Ya terus saya rewet cari piraku sarung keluang. Dan melestarikan kesenian tradisional sama artinya kita melestarikan budaya Indonesia. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.